itu kan nanti larinya ke kriminal. Kan Urusan negara, urusan bangsa, kamu nggak peduli. Tapi urusan nasab yang bukan nasab, kamu peduli gimana sih, Kim? Lah begini, itu kan masalah mengenai sejarah. Kalau belum terbukti, jangan kita langsung mengatakan ini itu. Karena itu berkaitan dengan kriminal, sehingga kita cari tahu atau laporkan apakah benar. Enggak, ini konteksnya bukan lapor, tidak melapor. Atau Urusan memang benar ternyata masalah nasab aja kamu kok peduli bela mereka. Sementara urusan bangsa negara Anda merasa nggak perlu. Gimana sih? Bukan nggak perlu. Terus saya mau ketika batik diklaim milik Malaysia dulu, reog diklaim milik luar negeri, kamu peduli nggak? Tidak bang, maaf, saya tidak ada hubungan dengan itu bang. Nggak ada hubungan, kan lucu. Padahal kamu juga bukan Baklawi. Kenapa kamu bela Baklawi? Harusnya kamu jujur. Aku juga nggak ada hubungan dengan mereka gitu loh, Kim. Saya membela masalah ilmu bang. Ini masalah menyangkut dengan ilmu agama. Loh, Dan seperti itu. Anda membedakan tuh. Bagaimana kok tiba-tiba menyangkut ilmu agama? Subut dan subut dan tidaknya nasab itu berhubungan dengan ilmu agama. Bukan siapa, Kim? Dalilnya mana, Kim? Nasab berhubungan dengan agama, Kim? Oke, ada dalil. Sebutin nasab yang berhubungan dengan agama, Kim. Kata Rasulullah SAW, ada dua perkara yang menyebabkan orang itu kafir. Yang pertama, to'an fil ansab, mento'an membatalkan nasab orang lain. Itu bisa menyebabkan kufur. Seperti itu. Nah, sekarang ketika termasuk itu dong hadis yang manin dasaba ila wa abihi dong. Ya lengkap lah. Ya itu hadis lain bang, konteks lain. Ya, iya, kamu itu kelihatan banget bela siapa sih? Kalau anu itu ya berusaha untuk netral gitu loh. Termasuk juga orang yang mengaku nasab yang bukan dari bapaknya gitu loh, Kim. Makanya kalau ada orang yang minum, Kim, jangan makan aja, Kim. Makanya minum juga dong. Ya Sarif, saya nyambung ya Sarif, boleh ya Sarif? Oh, boleh. Gini di Ustaz Hakim tadi yang masalah orang dengan mujizat itu, gimana Ustaz Hakim? Kenapa? Tadi jadi antum hanya membahas tentang masalah definisi, perbedaan definisi. Iya. Adakah syarat sesuatu kurikulum Anda itu nanti masuk sebagai karomah? Apakah nanti secara sumul kurikulum Anda masuk semua karomah? Apa nanti kurikulum Anda itu ditafsir? Yang ini nanti karomah, ini adalah karomah syaitaniyah, begitu Ustaz Hakim. Gimana Ustaz Hakim? Oh, ya. Ya ada yang memang syaitaniyah, tapi nanti itu masuk pada kategori orangnya dulu. Tapi begini Ustaz Hakim, apa tidak mungkin setiap orang ini kan dohirnya memang baik, dohirnya internas baik, tapi hakikat itu tidak tahu. Tapi kan kita tugasnya hanya menghukumi secara dohir kan, karena menghukumi bil dohir kan seperti itu. Kita hanya menghukumi yang dohir. Iya. Ada seorang yang dohirnya itu kelihatan baik depan manusia. Contoh, misalnya seperti orang yang kita lihat misalnya, tapi pada hakikatnya sebenarnya tidak begitu. Nah, apa nanti karomah dan tidak karomah dalam artian karomah inda Allah, karomah inda syaitan, apa nanti yang membedakannya? Apa sisi dohirnya? Apa nanti sisi dari taksir dari karomah itu Ustaz Hakim? Ini maaf Kiai Jenggo Panglima ini biasa sama-sama yang muda Kiai. Kalau Kiai Jenggo sudah Kiai Sarif. Siap, terus Lora. Ya, siapa ya? Afal ya. Gimana Ustaz Hakim, gimana Ustaz Hakim? Oh, dengan saya ya. Iya. Tadi saya bilang kita ini kewajibannya menghukumi bidzahir, hanya menghukumi yang jelas-jelas saja. Kalau orang itu sudah nampak secara zahir baik, maka kita tidak bisa tahu terhadap isi hati orang tersebut, sehingga kalau orang itu sudah baik, sudah pasrahkan. Kita percaya saja kalau memang orang itu punya karomah. Kan di dalam kitab tafsir seperti tafsir As-Sawi, seperti kitab Imam Ibnu Jarir Al-Haytami,
itu kan menjelaskan bahwa karomah itu memang rata-ratanya terjadi pada orang soleh yang berilmu, dan ternyata orang tersebut sesuai dengan pengamalan ilmunya. Artinya orang tersebut tidak pernah punya dengki terhadap tetangga, tidak pernah berbuat jelek secara zahirnya, sudah memenuhi syarat lah. Dan orang itu berilmu, maka tunggu sebentar, maka untuk kita percaya ini tidak ada alasan untuk kita menolaknya. Seperti itu masalah menghukumi seseorang. Kalau menghukumi hati orang lain nanti larinya ke suudzon. Suudzon ini dilarang oleh syariat. Benar lagi. Antum tadi misalnya orang ini katakan baik apabila dia tidak misalnya tidak pada jarnya. Contoh misalnya yang kita tampak baik depan kita, tapi sebenarnya dia ada tidak pada jarnya. Ini gimana saja? Begini kata sebentar, tidak pada jarnya. Itu kata lagi, tidak pada jarnya. Masih saya bilang begini, apakah nanti secara dohir saja dihukumi? Berarti ketika tampak dohirnya baik, seperti misalnya sholat, apa semua nanti yang khurikul ada dari orang ini dikatakan sebagai karomah, atau nanti tidak pada hasilnya juga begitu. Oh ternyata karomah yang ditimbulkan, khurikul ada yang ditimbulkan tidak ditakwil iman misalnya. Maka misalnya ditakwil syariah, maka ini nanti tidak dikatakan sebagai khurikul ada yang disebut sebagai karomah indallah begitu. Itu lagi, gimana lagi? Iya. Ini sebenarnya Mas Lora, Mas Nia, sebenarnya lebih kan terhadap hal yang tidak terlihat secara bukan strategi bukan strategi. Makanya saya bilang tadi penafsiran khurikul ada ini apa melihat dari dohirnya, melihat dari orangnya, oh dia baik, apa nanti semua karomah, apa nanti melihat pada tasir dari karomah itu. Contoh khurikul adanya litakwiyatil iman, atau misalnya litakwiyatil syariah. Apa melihat kedua-duanya Ustaz Hakim? Jadi misalnya orangnya baik, orang secara dohnya. Bismillah dengan bahasa dengan tadi ini idak sebenarnya pada tetangga enggak melihat itu ya. Dohirnya baik indah kita ya, amama kita, sama mana gitu. Nah, tapi khurikul ada yang ada di orang itu tidak litakwiyatil iman atau litakwiyatil syariah. Apa nanti juga masuk pada karomah ini? Apa nanti karomahnya karomah syaitaniyah gitu saja. Ya kalau yang saya ketahui itu hanya melihat pada dohir orangnya saja. Kita coba ya buka di tafsir daripada Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Di sana jelas di tafsirnya menjelaskan masalah orangnya, bahwasanya wali-walinya Allah itu pasti itu imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Kalau sudah tampak bahwa orang tersebut sudah imtithal terhadap perintah-perintah Allah, wajtinab dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka itu sudah jelas. Kita percaya terserah, tidak percaya terserah. Artinya orang yang kita lihat tidak harus takfirnya seperti itu. Kalau itu sakit, kalau fonisnya di situ berarti dukun. Jangan ada itu kalau dohirnya tampak bermasyarakat dia sholat, tapi sebenarnya dia kan jelek gitu sakit. Yang khurikul ada kayak gitu, misalnya kayak secara jelek gitu sakit misalnya gitu. Gimana itu sakit? Dukun bagaimana maksudnya, Pak? Contoh begini, ada dukun ini misalnya tampak depan kita sholat gitu. Tapi yang punya khurikul ada tidak litakwiyatil pada syariat atau iman misalnya gitu. Gambarkan sendiri Takim. Ini bagaimana sebenarnya hukumnya? Oh yang lagi ada berarti ini khurikul ada karomah, bukan khurikul ada yang syaitaniyah. Biasanya kalau dukun-dukun yang menyimpang biasanya itu tampak, Bang Lora, seperti itu. Maaf ya. Biasanya itu tampak kalau dukun-dukun yang menyimpang. Biasanya itu tampak bahwa kesalahan-kesalahan dari apa yang dia lakukan secara zahir biasanya tampak seperti itu.
Ya, mungkin banyak itu Ustaz. buktinya. Iya, mungkin Ustaz Hakim, apa namanya itu ada kelas-kelasnya. Kalau kelas mulai memang kalau kelas dia orang hebat Ustaz Hakim, dia bisa tidak tampak ada apalnya soleh depannya, tapi sebenarnya dia kayak orang munafik. Sebagai orang munafik itu kalau dia sudah pro Ustaz Hakim, depan orangnya bisa senyum-senyum Ustaz Hakim, padahal dia benci pada orang itu. Tapi kalau kelas pemula dia gitu Ustaz. Kita bagaimana cara menghukumi orang-orang itu munafik? Lah, saya bilang begini Tagim, apa mungkin juga nanti selain kita lihat pada dohir dari orang ini, kemasan dari orang ini, kita juga melihat pada khoriqul adanya. Kalau khoriqul adanya bahasanya itu untuk ditakwilil iman, atau bahasanya untuk mutadabah syariah, berarti nanti khoriqah yang khoriqul ada yang memang ittifaq ini malah masuk khoriqul ada yang karomah gitu, bukan khoriqul ada yang syaitaniyah. Yang syaitaniyah kalau memang sudah jelas. Tapi kalau kita kan menghukumi yang dohir saja. Artinya kalau kita tampak, kita mempercaya itu karomah, kita tidak berdosa, kan hanya percaya saja ya. Itu kan urusan Allah kalau yang dalamnya ya. Kalau urusan dalam, itu urusan Allah bukan urusan kita. Begini Ustaz Hakim, maksudnya kan ditafsir khoriqul ada itu tidak melulu nanti masuk karomah gitu Ustaz Hakim. Tapi lihat penafsirannya, pertama misalnya orangnya ini misalnya tampaknya bagus, ahli ibadah itu yang pertama, pakai yang ayat tadi itu. Kemudian yang kedua, kemudian taksir dari khoriqul ada sendiri begitu. Nah itu Ustaz Hakim, karena saya melihat ada beberapa ibarat yang memang ada karomah itu dibagi menjadi karomah yang memang itu khoriqul ada masuk karomah, ada khoriqul ada masuk yang syaitaniyah. Untuk membedakan itu adalah di taksirnya itu. Ada kalau mustaqiman alal iman wa mutaba'at syariah, maka masuk nanti khoriqul ada yang karomah. Kalau kan itu kan yang dimaksud saya. Artinya memang mutaba'at syariah orangnya memang sesuai, memang tidak pernah menyalih daripada syariat. Kan seperti itu yang kita bahas dari tadi. Memang orang yang mutaba'at syariah. Yang kita bahas bukan orang yang mukhalafat syariah. Kan seperti itu yang kita bahas. Boleh saya izin nambahin ngomong? Monggo saya dari monggo. Sekarang begini, ketika kita berbicara pada laporan informasi daripada si Amul Faqih Muqaddam yang katanya diserang 70 kali Mi'raj, ya, kama uridan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada kata-kata tasbih kama. Oke. Nah, pertanyaan saya sekarang, bagaimana Anda bisa mengetahui dan meyakini bahwa Amul Faqih itu adalah orang yang soleh? Caranya kita melihat orang itu soleh dari riwayat apa? Saya Iya. Informasi tentang Amul Faqih Muqaddam itu kan informasi baru ini kan, artinya riwayat yang didapatkan oleh keterangan seorang ulama dari murid-muridnya Balawi atau dari siapanya yang menukil ada satu informasi terkait Amul Faqih Muqaddam. Yang jadi pertanyaan saya bukan informasi itu. Siapa yang mengenal Amul Faqih Muqaddam itu seorang orang saleh dari zaman dia itu, sehingga kita bisa verifikasi bahwa memang dia benar ada orangnya dan memang orang saleh. Silakan. Iya, saya Tengku begini Tengku. Untuk masalah Faqih Muqaddam, ini kan informasi dari seseorang. Seperti itu, maka yang perlu kita verifikasi sekarang orangnya. Kita kan tentu sendiri, saya yakin punya kitabnya dari siapa itu kan seperti itu. Jadi untuk kita menjadi orang yang ceroboh terus tidak percaya begitu saja, maka ini juga salah. Kan seperti itu. Kita percaya silahkan, tidak percaya silahkan. Karena itu sudah ada kitab yang seperti itu. Yang dipermasalahkan sekarang kitabnya yang perlu kita cari. Orangnya siapa yang mengatakan, yang jelas itu bukan perkataan Faqih Muqaddam, hanya cerita dari orang lain. Kan seperti itu. Baik.
Artinya yang kita verifikasi ini ya keberadaan amal muqaddam dari orang lain, apakah benar dia ada orangnya atau tidak kan gitu. Apa benar ada orangnya, baru setelah kita bisa memverifikasi keberadaan orangnya, baru kita bisa mendeteksi kesalehan orang itu gitu. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui bagaimana cara Anda bisa mengetahui keberadaan enam amal muqaddam bukan dari satu jihad. Karena kalau satu cerita daripada orang yang masyhur dari zaman sekarang tidak bisa diverifikasi riwayat keberadaannya apa, peninggalannya gitu loh. Salah satu bentuk apa yang bisa kita kenal kalau kita mendengar misalkan ya Syekh Abdul Qadir Jailani Sultan Aulia, bisa kita verifikasi dia dengan karya tulisnya, dengan informasi orang yang ada di zamannya atau zaman setelahnya yang menyebutkan nama dia, ya ulama-ulama besar seperti Imam sekarang gini. Ketika kita memverifikasi Abdullah bin Alwi Al-Haddad, jelas kok Imam pengarang Al-Anah menyebutkan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sebagai Abdillah. Itu kita bisa memverifikasi keberadaannya. Makanya karya tulisnya. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa penamanya amal muqaddam itu orangnya ada? Caranya bagaimana? Apa yang Anda buktikan? Keyakinan Anda bahwa Muhammad amal muqaddam itu alwi amal muqaddam itu ada orangnya gitu. Oh iya. Ya kalau saya sendiri dari kitab-kitab lama, dari kabar-kabar dari para ulama seperti itu. Di antaranya seperti yang kita ketahui bahwasanya Faqih Muqaddam itu memang keturunan dari Ubaidillah. Memang keturunan dari Ubaidillah. Ini nanti kembalinya ke nasab lagi, bukan masalah buat wali ini sendiri. Enggak balik ke nasab dulu. Saya kembali kepada bagaimana kita mengakui keberadaan orang yang namanya Alwi amal muqaddam itu. Ya. Sekarang Alwi amal muqaddam itu tahun berapa dia wafatnya? Coba kita verifikasi sebentar. Coba kita belajar modifikasi Alwi ya namanya. Alwi dia lihat jelas orangnya ada enggak? Ada. Makanya coba buktikan bagaimana kita bisa mengetahui dia gitu loh. Tahun berapa wafatnya kan gitu. Ada di sebelahnya dia gitu loh. Iya. Nah, sebentar ya. Amal Faqih Muqaddam atau Muhammad bin Ali Ba'alawi ya, yang disebut dengan dia gelarnya nih. Ya, ini kan hebat nih. Dia itu siapa sih? Imamun wa faqihun wa muhadditsun ya. Seorang imam, seorang dan faqih dan seorang muhaddits, zawin nuhud wa si'in min azhari syakhsiyat ya. Dia luas daripada termasuknya orang-orang Sadah Ba'alawi yang berdasar pada Nabi. Wa min akabiril fuqaha dan termasuk ulama besar para ahli fikih. Sampai beliau dilakukan dengan Faqih Muqaddam wal ustadzul a'zam dan dilakukan lain dengan ustadz yang paling agung dan tidak ada lakob baginya bagi dari lakob seperti dia kepada orang siapapun yang ada sebelumnya. Berarti cuma dia yang punya lakob itu, orang lain tidak ada. Kan berarti hebat banget gitu loh. Ya enggak? Itu menemukan dari mana, Tengku? Menemukan itu dari kitab apa yang dibaca, Tengku? Ini dari apa namanya ketik aja kita verifikasi ya. Nah, kitabnya yang dibaca itu kitab apa yang tadi? Yang saya baca ya. Iya. Nah, berarti bukan marjunya, kitabnya yang tadi dibaca. Dari kitab Al-Masrur Abu Bakar bin Ali ya. Al-Yamani
Terus dari karangan Imam Syafi'i namanya Adwarut Tarikhil Hadrami, ya, kitab itu. Ya silakan. Ya sudah. Sudah kita percaya sama itu Tengku. Wah. Ya begitulah cara kita. Bagaimana kita tidak mempercayai orang tersebut? Nah, sekarang kalau orang tersebut berdusta gimana dia berdusta? Dari mana sampean mengatakan orang itu bisa berdusta? Mungkin begini Ustaz Hakim, dia terlalu balaghah itu, balaghah sebenarnya tidak begitu alim, tapi tak alim so kayak misalnya Imam Al-Auba nggak begitu Ustaz Hakim. Kayak ada balaghahnya itu. Saya kira begitu. Apa mungkin kayak begitu? Kenapa kok bisa berasumsi seperti itu? Karena pada faktanya dari contoh ketika disebut seorang sangat fakih gitu ya. Karangannya itu ya bisa kita cari seharusnya, kok tidak ada gitu Ustaz Hakim. Oh iya, kalau masalah itu Mas Lorangi, ada juga contoh, ada ulama yang sangat alim terkenal luar biasa ilmu nahwunya, yaitu Al-Imam Sibawayh. Satu pun kitab ada. Karangan ada. Imam Sibawayh ada. Tidak ada. Ada yang Imam Sibawayh. Nanti kalau saya tunjukin gimana? Entah. Itu kutipan Imam Sibawayh itu Ustaz Hakim punya murid pas itu Imam Khalil. Anda itu muridnya lagi. Itu kan muridnya kan yang menuliskannya. Kalau lain kan yang pakai mukaddam ada murid pasnya yang punya kitab, murid pasnya. Artinya begini Ustaz Hakim, orang itu mampu mencetak ulama yang alim juga sekali begitu Ustaz Hakim. Ya maksudnya gini loh, dibacakan di kitab. Gini fakir mukaddam itu punya murid nggak murid pas itu, terus mengarang kitabnya, ada nggak? Ya kita tidak tahu di zaman Imam Muqaddam apakah memang ada nggak? Menurut sampean ada nggak gitu loh? Saya belum menemukan. Kalau Saya tidak berani bilang tidak ada. Begini. Simpelnya begini. Saya tidak berani. Simpelnya begini, Mbak, Mas Lora. Simpelnya begini. Saya tidak berani mengatakan. Benar Ustaz Hakim. Antum mentandemkan ke Imam Sibawayh. Imam Sibawayh seorang ulama tapi nggak punya karangan. Saya bilang gini, Imam Sibawayh tidak punya karangan. Tapi saya mengatakan punya karangan, nanti beda tampilkan Sibawayh. Tapi dia mempunyai murid pas itu Imam Khalil itu. Itu sangat alim itu, kitabnya ada itu. Tapi kalau jenengan tahu kitab Arut itu kalau nggak salah itu munculnya dari Imam Sibawayh Imam Arut itu. Gara-gara Imam Khalil kita keluar dari Imam Sibawayh itu, kemudian murid-murid Imam Sibawayh itu dia ke Imam Khalil semua, kemudian Imam Sibawayh membuat kitab baru namanya kitab Arut itu. Gak begitu dulu pesantren itu Ustaz Hakim. Gimana Ustaz? Iya. Gimana Ustaz? Tidak, saya mau menanggapi Mas Lora. Begini ya, kalau masalah Fakih Muqaddam, kalau ada itu bukan tulisan asli Fakih. Kalau masalah Imam Sibawayh itu bukan tulisan asli Imam Sibawayh. Soalnya cerita daripada Imam Sibawayh, kitabnya itu bukan tidak ada karangan, bahkan ratusan karangan kitab. Akan tetapi oleh beliau akan tetapi satu riwayat mengatakan bahwa kitab Imam Sibawayh itu dibakar oleh istrinya semua. Karena Imam Sibawayh itu fokus mengarang kitab, akhirnya dibakar oleh istrinya. Yang kita marut itu. Yang kita marut. Tunggu dulu. Sehingga di waktu itu oleh Imam Sibawayh langsung tolak kisalasan. Istrinya langsung ditolak 3 oleh Imam Sibawayh. Ini dalam sebentar. Kalau jenengan ini punya narasi seperti itu, maka tandir Imam Sibawayh atau pakai muqaddam tandirnya Imam Sibawayh itu batal Hakim. Kenapa? Karena secara konsep mana nggak sama Hakim. Masalahnya begini. Gini untuk mengiyakan satu dengan yang lain itu mananya harus sama. Dikiaskan pemerintahan sekarang itu nggak sama.
Mana nggak sama? Kenapa dulu itu Belanda itu tidak sah secara pemerintahan, sekarang itu sah secara pemerintahan. Ketika dijelaskan dua pemerintah ini nggak bisa ditangkap. Sudah batal, kenapa mandatnya nggak sama? Nanti tujuan hukumnya nggak sama. Berarti konsep mandat dalam kias nggak bisa ditangkap. Itu tadi. Saya yang Sekarang saya menjawab Imam Sibawe, menyamakan dengan Imam Sibawe karena tidak semua yang kita tahu ulama dulu itu dikatakan tidak punya karangan ya. Katanya tidak punya karangan, tidak semua. Tunggu dulu. Yang bergelar Al-Faqih atau An-Nuhat tidak semua karangannya itu ada. Tertinggal karena kita tidak tahu di masa itu, sehingga saya memberi contoh, memberi misal terhadap Imam Sibawe seperti itu. standarnya beda bagi dengan iman kan di dalam konsep kias itu seperti itu kan. Iya, Mandatnya dengan nggak sama. iya kan begini kiasnya kan katanya tadi harus punya. Ini jangan dilarikan ke apa ya, ke antara murid langsung atau tidaknya. Ini saya mengkiaskan itu karena katanya harus punya karangan, kan seperti itu. Ternyata kita tidak tahu di masa itu apakah orang itu ada bermasalah dengan karangannya. Mandatnya apa sekarang? Persamaannya apa sekarang? Sebentar lagi. Jadi kan kalau nanti dalam konsep bahasa masail, tawakuf mengatakan tidak ada itu ketika tidak ada di kitab misalnya di Tabat Basum, tawakuf berarti nggak bisa dikatakan beralibi ini dan itu nggak bisa. Kalau tidak ditemukan pada Musawir mengatakan tawakuf tidak ada begitu. Nggak bisa beralibi gini nggak bisa nanti. Sedangkan yang disebutkan aja belum tentu ada, apalagi disebutkan. Otak mana itu? Yang disebutkan aja belum tentu ada. Coba biarkan lama Mas ini konsepnya begitu. Kalau kita tahu kok nggak ada istilah kias game. Ini Tengku Gori membawa dalil. Walau jujur nih ya. Nazar tu fi kitab Sibawe, saya melihat di kitabnya Imam Sibawe. Kan seperti itu. Berarti bukan Imam Sibawe sendiri kan itu. Sekarang Tengku percaya pada Imam Jurmi itu. Itu kan bukan kitab Imam Sibawe langsung itu. Artinya dia sebenarnya. Ya, saya ngomong ya. Jika ada orang yang mengatakan seorang ulama, kita lihat dulu siapa Imam Al-Jarumi ini. Adakah Jarumi ini hidupnya 100 atau 200 tahun setelah Sibawe atau tidak? Kan gitu. Nah, artinya ketika ada seorang berkata Al-Qala Al-Jarumi, berkatalah Imam Al-Jarumi, ya kan? Apa yang dikata Imam Al-Jarumi? Nazartu fi kitab Sibawe. Aku sudah melihat di dalam kitabnya Imam Sibawe. Berarti ada karyanya. iya. Ini lagi. Coba. Terus tunjukkan bagaimana makalah ulama ketika mengakui keberadaan Baitan Muhammad Al-Faqih. Coba nih. La yakadu yaqra'u ahadan kitab Sibawe hatta yaqra'u ala apa itu? Abi Ishaq bi sihhatin nusatihi wa li dzikri asma'i syu'ara'i biha. Mana? Kitab ada informasi terkait beliau mengarang kitab. Soal Kan informasi kan? kan jelas ada game, berarti game Tidak. Berarti jelas ada. Berarti Jangan pendapat Imam jelas ada itu. tidak ada karena Fakih Muqaddam juga di sana ya ada informasi dari ulama. Berarti sama saja. Kita percaya pada ulama. informasinya dia mengarang kitab mana, Bapak? Coba informasinya mana? Apalagi ini Di Fakih Muqaddam ada Fakih Muqaddam. Nih, baca lagi nih. Ya. Abu Ja'far.
Kami itu Muhammad ibn Walid dan yaqul nazartu fi nusrati kitab Sibawi alladhi apa itu? Iya, anak-anak kan? Ayat bimas Misra fa idza biha mi'atani harfa khata'an. Qala wa ra'aytu Aba Ishaq qad ankara isnad alladhi fi awwaliha inkaran shadidan. Wa qala lam yaqra Abu Abbas Muhammad bin Yazid kitab Sibawi kullahu 'ala al-jarmi. Walakin qala Abu Ishaq qara'tuhu ana 'ala Abil Abbas Muhammad bin Yazid wa qala lana Abu Abbas qara'tu nahwa kullahu 'ala Abi Umar al-Jarmi. Fatawaffa Abu Umar fabtada'tu qira'atahu 'ala an Abi Utsman al-Madini. Wa qala Abu Utsman qara'tuhu 'ala Abil Hasan Sa'id bin Mas'adah al-Afwad. Ada itu kuntu as'alu Sibawi amma as'ala alayya minhu. Ini jelas. Coba Mana kitabnya? Kitabnya mana kita memang Sibawinya? ini ada keterangan informasi dari ulama Islam gitu loh. Ustaz lagi mana kitab-kitab. Berarti kan sama saja itu tentu. Itu lagi Ada informasi. Ada gimana? Sabar aja. Itu sejaman itu, woi. Sejaman itu. Ini ada Kita. Tunggu Lori. Saya kalau Anda punya dipatenkan diksi Anda itu, tunggu Lori. Diksi yang Anda patenkan itu kaya. Ini yang keluar tidak tercatat sebelum tidak tercatat bukan tidak ada itu kan tengku Lori ini setahun yang lalu itu. Patenkan aja. Bawa bikin aja kamu itu bikin diksi sendiri ya Kim. Monyet-monyet kalian itu bikin diksi sendiri gitu. Itu diksi yang keluar kawan ini. Bukan itu infonya, itu loh. Itu. Sebentar. Dia ngomong, dia belum orangnya. Ini yang keluar di situ. Seperti itu. Keluar ini sebenarnya. Ini sudah desainnya kamu pakai, woi. Kau pakai desain orang gimana tuh? Bikin desain sendiri, monyet. Rumahnya kenapa kau tidak percaya? Rumahnya nggak boleh tidak percaya. Sebentar. Semua informasi itu langsung percaya. Kan sama-sama ulama kan? Kenapa? Kamu nggak punya data Cukup bau. Ini Tunjukkan kitabnya. ini saat lagi bukan kita muter aja ini. Sebentar cukup bau. Coba dibuka dulu punya saya di bawah. Oke. Kunyo-kunyo ini ada di daya ini percuma aja ini kunyo-kunyo. Ini Imam Sibawi itu. Ini ada di sini itu. Siapa maliknya di sana? Ya itu kitabnya kitab Sibawi ini di atas keterangan Itu sudah salinan. Coba lihat mukadimahnya. Coba dulu lagi coba baca itu. Iya. Terus di sini Kalau orang lain harus bawa data ya, monyet. Kalau ente nggak bawa data, salah-salah aja ngomong masalah bacot, orang harus percaya matamu. itu ditahkiknya Abdul Salam itu. Ini kitab Sibawi ini. Kitabnya kitab Sibawi tapi ditahkik. Berarti di situ adalah manuskrip. Itu kok manuskripnya aslinya mana? Itu kan ditahkik. Kan tidak percaya pada mentahkik itu kan orang-orang ini kan tidak percaya pada mentahkik. Itu kan Itu ada buktinya, Kim. Itu ada buktinya. Itu bukti Basul Masail gimana sih, Kim? Pernah Basul itu Basul Masail nggak, Kim? itu muhakkik. Maka kakak saya sudah Kim sekarang keluarin dalilmu mana Kim? Kim dalilmu mana sekarang keluarin? Orang udah bawa data, kamu sekarang bawa. Jangan baca dulu. Data mana sekarang keluarin? Ini kalau kita Orang keluar data. tidak langsung dipercaya. Tapi kalau orang Sekarang keluarin datamu mana? yang mentahkik Datamu keluarin mana monyet? Keluarin datamu mana sekarang? Orang udah bawa data lu. Kitabnya pakai mukadimah. Keluarin datamu mana? Caranya mentahkik kitabnya pakai Yang mentahkik kitabnya Faqihil Muqaddam atau karyanya Faqihil Muqaddam, tolong disepil, Kim. Mana, Kim? tapi yang jelas Besarin tolong disepil. Asu, gak usah muter-muter. orangnya begini Itu apa datanya? Asu. Keluarin data mana? Orang udah bawa data. ada Orang udah bawa data, keluarin sekarang data mana?
Tidak Datamu sekarang keluarin. Wih. yang jelas Mana ya? yang jelas orangnya sudah ada Banyak punya. Jangan bacot, asal bacot aja kamu. informasi dari Woi, keluarin. Datang mana? Ya, turun dulu, sudah taslim. Salam bacot, tetap muter. Sudah lama Mas, terima kasih. Itu masalah. Bacot mana tuh matamu? Ya, terima Mas kasih. Lora. Ya, lagi yang kedua bicara. Tinggalin gak usah. Orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini orang asal bacot aja. Untuk Mas Lora, Saya data kalau kamu mana datamu? saya tunggu Ini mana datamu? Mana datamu? punya Mas Lora, saya tunggu nanti berdua dulu. Ayo yang punya mana datamu? Itu suruh sampai kamu keluarin. Kodam monyet. Orang udah bawa data itu, orang udah keluarin. Sekarang data mana keluarin? Oh, tadi sudah dibaca di buku ada. Di sini hanya bisa baca. Tidak percaya pada ulama di sini banyak cuma mulutnya hanya bisa bacot di sini Joko, mulutnya hanya bisa bacot. Bacot aja ente, game. Ente bacot. Datamu mana keluarnya? Keluarin. Datamu mana sekarang? Orang udah Buat keluarin apa? data itu. Buat apa data membaca saja ente tidak bisa? Matamu, orang udah keluarin data, sekarang datamu mana? Nanti sampai baca. Nanti sampai berani baca. Baca nanti. Muter. Apa? Sekarang datamu keluarin. Minta data dulu kalau bisa belum? Asli. Muter aja ke sana aja. Keluarin data mana? Orang sama-sama dibahas dalam kasus masalah kok bilangnya bacot dan sebagainya ini apa-apaan. Ayo kita Apa? Kita ini jangan percaya. ini Saya berbicara tapi kok Ini orang dalam keluarin. Nggak usah muter-muter. Weh, Hakim, nggak usah muter-muter. Bukan muter-muter. Kamu muter-muter apa? Sekarang data keluarin kalau muter-muter. Tidak ketemu. Teman-teman tadi udah keluar data lo. Tapi tidak ada percaya. Orang lain udah keluar data nyok. Tapi kalau sesuai dengan nurut dengan Diam nyok. maka Data keluarin nyok. bilang itu sohih. Hakim. Jadi nggak adil loh. Kalau orang lain harus keluar data, kalau dia diminta data. Hakim, sebentar diam dulu. Coba dengerin Bang Joko. Nanti saya juga mengeluarkan data. Turun. Kabur dia. Orang lain udah keluar data. Kalau orang lain keluar data, dia nggak mau keluar data. Kan binatang. Tapi di kitab Dasuki itu nggak ada tentang penjelasan takrif daripada mukjizat dengan nggak ada ini. ya saya tadi membaca mendengarkan aslinya begini ya, mukjizat karomah dan maunah itu sama, cuman beda orangnya. Mukjizat nabi, karomah wali, maunah orang mukmin. Tiga akan apa Itu penjelasannya tidak ada beda antara karomah atau mukjizat dengan karomah. Yang membedakan adalah dalam segi itu pengakuan saja. Memang udah. Jadi mau tahu kami mulai mau Ini apa Ki Fauzan tadi kitab Dasukinya Hakim itu Dasuki Garaman Balawi. Tadi Lora Mamas menyebutkan bahwa memang ada kitab langsung taklifnya itu Imam Sibawi, namanya kitab Sibawi. Ini malah ada. Ini loh saya tadi itu saya cari memang ada Kita buah Amr bin Utsman. Ini ada ini sudah. Umar bin apa itu? Sudah Al-Ma'ruf Sibawi Imamun Nuhat. Artinya sebenarnya tadi yang disampaikan Ridho itu kemudian memancing si Hakim itu mengeluarkan ketololannya, mencoba menyamakan antara Fakih Muqaddam dengan Imam Sibawi yang tidak punya kitab. Kan namanya. kalau bisa berkitab iya, tetapi seperti itu pemahamannya itu tidak diterima secara umum di dunia pesantren Indonesia Nusantara ini tidak diterima. Imam Sibawi itu ada karya kitabnya.
ada gaya kita menyamakannya kan Ada dia ini saya tunjukkan namanya ini kitabnya di karangan Imam Sibawe. Gimana? makanya kan itu diambil pendapat Imam Sibawe karena memang ada karangannya orangnya Ada karangannya, namanya nama karangan Imam Sibawe ya kitab Sibawe gitu loh. Nah itu nanti ditahqiq atau disarai di situ. Makanya di situ kan ada matangnya itu. Lalu yang kemudian hakim dibilang menyamakan antara Faqih Muqaddam dengan Imam Sibawe, mana kitab karangan Faqih Muqaddam? Kalau nggak ada kitab lah, katakan mana manuskripnya lah, nggak ada gitu loh. Iya nggak ada, manuskripnya nggak ada. Jadi teman-teman Apalagi yang namanya Ubaidillah nggak ada sama sekali karangan kitabnya, apa-apanya nggak ada semua. Wah, kemana? Kita lagi bahas Faqih Muqaddam Pak Ustaz. Sampai tak boleh ini belum bisa dengan KWP. Nana Juki, yo. Ini kita posisi kritik sama temanya pendapat mundur. Bisa Dono ada buktinya. mundur. Kalau boleh mau dong. Halo teman-teman, halo. Jadi teman-teman, rombongan mereka sudah jelas ya, muter-muter. Sampai Sudah jelas kan? Mereka muter-muter. Nah, kedua, mereka merajai room mereka. Jelas banget. Halo? Cek. nggak jelas. Ada lanjut soalnya. Lanjut. Dengung suaranya dengung nggak bisa jelas. Ini jelas ini, ya kan? Udah jelas aman-aman. Oke, jadi teman-teman yang rahmat ya Allah, ketika mereka itu tidak pernah berani masuk ke room kita, ya, karena mereka memang kalah, gitu loh. Karena mereka nggak punya dalil, tapi kalau main di room mereka, saya itu langsung dikeroyok, nggak dikasih saya bersempat berbicara, teman-teman. Ya, ini yang membuat persoalan mereka itu sangat kacau, gitu loh. Kayak tadi itu kan masalah karomah, terus dianalisanya dengan gaya mereka. Jadi ketika datangnya Lola tadi, Lola Ali, yang namanya Lola Ali, itu dibantu sama saya lagi nyari kita ketemu, makanya saya diem baik. Nah jadi waktu dia memancing masalah ibarat negeri baru ingat saya, oh ya, untuk memverifikasi amal Faqih itu Muqaddam itu nggak ketemu. Artinya cerita karomahnya amal Faqih Muqaddam itu cerita yang dibuat, belum pernah ada ulama-ulama dari zaman ke zaman yang mempunyai karomah bisa mi'raj 70 kali dalam semalam. Coba kalau kalian mau pelajari di dalam kitab karangan ulama Indonesia Ad-Durrul Farid, ya, fi syarh Jawhar Tauhid, karangan Imam Burhanuddin Al-Laqani, ta'rifnya Syekh Alim Al-Fadil Abil Fadl An-Nur Al-Thawri At-Tubani, ya, At-Tubani dari kubuan muridnya Syekh Hasan Asy'ari, ya, As-Sawi At-Tubani. Beliau mengatakan di dalam halaman 237. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa ada makalah, jangan kalian kalau Ramli, jadi kalau Imam Ramli, ya, wa amma khabar la tafduluni ala Yunus, jangan telah kalian itu melebih-lebihkan aku daripada Nabi Yunus, wa la tafdulu bainal anbiya, jangan kalian lebih-lebihkan mereka di antara para nabi, wa nahwihima wa mahmul ala nahi tafdil yufdal di naqsi ba'dihim fa innahu kufrun. Nah ini artinya kalau Nabi saja mi'raj dalam seumur hidup cuma sekali, terus ada orang mi'raj 70 kali dalam seumur hidup dalam setiap malam. Dalam setiap malam dia bermi'raj 70 kali setiap malam.
Berarti kalau umur dia 100 tahun atau 80 tahun, Anda kali aja berapa dalam setiap seumur hidupnya. Nah, ini maknanya bahwa orang yang bernikmat bahwa amal fakih itu mau mi'raj 70 kali dalam semalam itu jelas melebihi manzilah nubuwah. Ya, berarti dia sudah mengakui bahwa dirinya nabi, dakwah nubuwah. Sehingga lebihlah dari nabi dari dia.